Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini saya akan membahas beberapa soal yang ada hubungannya dengan materi kita yang akan kalian dapatkan untuk ujian MIT. Nah, ujian MIT kalian itu kan minggu depan, ya. Untuk bahasa Indonesia kita sudah mempelajari yang pertama itu surat lamaran pekerjaan ya. Kemudian ada tajuk rencana atau teks editorial, dan yang terakhir itu ada artikel ya nak ya. Ada lagi nggak yang belum saya sebutkan? Teks sejarah, Mem. Ya, teks sejarah ya. Sejarah belum saya masukkan ke MIT. Sejarah belum saya masukkan ke MIT, nanti aja. Jadi ini dulu yang kita bahas untuk MIT. Ada beberapa soal. Untuk mempermudah kalian nanti mengerjakan soal MIT, kerjakanlah soal MIT itu dengan baik karena nilai kalian langsung tertera di sini nanti. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan soalnya. Kemudian lengkapi juga tugas-tugas kalian yang sudah saya berikan di psikologi, karena itu kan nanti direkap semua nilainya nak. Jadi kalau misalnya nggak dilengkapi, apalagi untuk yang siswa-siswa yang baru selesai OSN kemarin, tolong dilengkapi dulu, nanti nggak ada nilainya kalian. Nah, ini untuk contoh surat lamaran pekerjaan. Kemarin kita sudah membahas apa saja yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini penulisannya sudah kita pelajari di PUEBI di kelas 11 untuk penulisan alamat. Nah, untuk penulisan alamat di surat lamaran pekerjaan, nah yang ini perhatikan kira-kira yang manakah yang benar nak? Dari A sampai dengan E. Sebuah surat akan dikirim ke alamat PT Astra Motor Jalan Kramat Raya nomor 132 Jakarta 10. Maaf, tapi PPT-nya nggak sesuai, Mem. Nggak keluar? Nggak sesuai, Mem. Masih di apa, Mem? Masih di judul. Masih di judul? Tampil, Mem. Oh ya. Masih di slide pertama, Mem. Ini udah? Belum, Mem. Belum, Mem. Saya stop dulu ya. Stop. Saya ulangi share-nya. Udah, Mem. Udah? Udah, Mem. Nah, untuk yang ini, kira-kira yang mana yang benar? Dari A sampai dengan E. Ayo. Kalau yang A, apa salahnya? Yang B, apa salahnya? Yang C, apa salahnya? Sampai dengan yang E. Yang B ya, Mem. Jawabannya yang mana yang benar? E. Eca. Eca apa, Ca? Eca, Mem. B. B. Bola ya, bola. Ya, Mem. Kenapa B? Karena kan, Mem, kemarin saya baca materi atau baca contoh kayak gini, Mem. Tulisan jalan itu nggak boleh disingkat, Mem. Jadi harus sesuai dengan jalan. Makanya, Mem, yang sesuai saya lihat di B. Yang D juga. Yang dodol. Iya ya. Yang dodol juga nggak disingkat. Bentar, Mem. Oke. Yang lain? Banyak ini, ada Amanda. Kalau yang C, Mem? C ya? Kenapa C?
Apa ya? Isdiani. Kenapa C? Nah, biar saya jelaskan ya. Yang A, yang salah itu untuk penggunaan yang terhormat. Ya, yang terhormat ini dipakai untuk orang seperti bapak, ibu, atau pimpinan, ya kan? Jadi yang terhormat kalau kamu pakai untuk PT kan itu salah. Yang terhormat PT Asta Motor. Nah, ini salah. Kemudian jalannya juga salah. Jalannya disingkat JLN titik. Kan tidak boleh disingkat kita jalannya. Maka yang A jelas dia salah. Berarti untuk A sama C sama salahnya karena kepada juga nggak bisa dipakai. Kemudian untuk yang B, Eca, yang B ini salah. Kenapa? Karena di PT, Mem. Iya, di PT-nya Iya, Mem. tanda Saya lihat, Mem. I. Kemudian T-nya juga huruf kecil. Jadi untuk singkatan seperti PT, CV itu nggak boleh diberikan tanda titik dan dia harus huruf kapital. Ya kan? Maka jawaban yang paling tepat adalah D. ya, D. Penulisannya yang paling tepat adalah D. Ingat ya, yang terhormat tidak digunakan untuk benda. Yang terhormat atau kepada itu dipakai untuk orang, tapi yang tepat, yang paling tepat itu adalah penggunaan yang terhormat. Kepada udah nggak lagi nak ya, maka kalau sudah kamu pakai yang terhormat jangan lagi pakai kepada. Kemudian yang paling tepat itu adalah yang terhormat YTH titik, bukan kepada ya. Berikutnya soal yang nomor 2. Masih tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, perhatikan struktur dari soal surat lamaran pekerjaan ini. Kira-kira mana yang salah? 3 dan Tanggal, Mem. Nomor? 3 dan Nomor 3, Mem. Ya, dan 4, Mem. ya 3 dan 4, 4. Mem. Berhubungan dengan soal yang tadi. Kemudian yang 3 udah jelas salah nak ya. Kita kan sudah biasa menulis surat lamaran. Menulis tanggal yang tepat. Boyolali, 21 Juli 2019 itu yang paling tepat. Berikutnya, nah ini untuk materi teks editorial. Jadi nanti untuk Meet saya masukkan editorial, artikel, dan surat lamaran pekerjaan. Sejarah tidak ya. Nah, perhatikan. Ada di sini sebuah teks, kira-kira opininya yang mana? Opini penulis editorial dalam tajuk rencana tersebut adalah opini ya. Nah, sebenarnya kalau ditanya opini, perhatikan dari A sampai dengan E, kalimat mana kira-kira yang bentuknya opini? Mem. Yang E. Yang E, Mem. Yang E? Coba baca dulu nih teksnya. Yang ditanyakan opini penulis ya, opini penulis editorial dalam tajuk rencana. Berarti opini si penulis yang ada di dalam teks ini. Apa opini dia sebenarnya? Yang C, Mem. Kenapa yang C? Aduh. Maaf ya. Kenapa yang C? Bentar, Mem. Ketika upah minimum kabupaten UMK naik serta merta daya beli warga dan buruh meningkat, pemerintah bertugas menjaga agar pemerintah melonjak cepat disikapi dengan kerjaan yang cukup. Pemerintah harus bekerja sama dengan pembisnis yang akan barang kebutuhan yang saat ini telah eksis didorong untuk menambah stok barang. Bila mereka enggan untuk menambah stok barang, pemerintah harus buka keran agar pemain baru masuk. Pemerintah jangan sampai kalah dengan mafia, kartel,
spekulan atau sejenisnya yang memanfaatkan situasi kenaikan upah dengan kenaikan harga. Jika demikian adanya, kesejahteraan buruh tidak akan terjadi. Buruh tidak akan sempat menikmati jerih payahnya mendapatkan penambahan upah. Apa jawabannya? Ya? Yang C? Mem, yang C, Mem. Iya, yang C. Akan sejahtera jika tidak mendapatkan upah yang layak. Yang itu nak jawabannya. Karena di sana, bentar Mem, kalau menurut saya Mem, sana kan ada katanya jika demikian seadanya, kesejahteraan buruh tidak akan terjadi. Itu nggak Mem? Karena Tapi kan ada nak, sebenarnya opininya ini apa coba? Masa itu kan kesimpulan ya? Dia menarik kesimpulan dari opini yang sebelumnya kan? Mem. Ayo. Jawabannya adalah tadi siapa yang jawab E? Adrian nih, Mem. Juliani. Iya, jawabannya yang paling tepat apa nak? Yang E. Pemerintah memikirkan bagaimana UMK layak dinikmati buruh. Coba perhatikan ya, Eca, dari atas sampai ke bawah ini, bagaimana si penulis mengungkapkan bahwasanya pemerintah nih bagaimana nih supaya barang-barang kan nggak naik. Barang-barang itu kan nggak naik harganya karena si buruh ini kan mendapatkan gaji yang dinaikkan, UMK-nya dinaikkan. Jangan sampai orang yang seperti mafia, kartel, spekulan itu menaikkan harga barangnya. Jadi pemerintahnya dituntut untuk apa? Memikirkan bagaimana UMK layak dinikmati oleh si buruh. Gitu. Ya kan? Cocok? ya Mem. Oke. Lanjut ya. Nah, untuk ini, isi yang disoroti dalam editorial tersebut adalah Abdi, jangan diam aja Abdi. Ya, Mem. Andi Alamsyah. Kemudian ada Julfi. Raden, ini yang cowok-cowoknya dari tadi nggak ada bersuara ini. Udah. Untuk yang berikutnya ini soal nomor 4 ya. Yang ditanya adalah isi yang disoroti. Apa nak kira-kira? Apa nak isinya yang disoroti? Yang A, Mem. Yang A, masyarakat desa yang kurang tanggap menerima ramalan BMG. Yang disoroti masalahnya di masyarakatnya atau masalahnya di pemerintah? Di ini Mem. D, kurangnya pemberian informasi bencana alam kepada publik. Kurangnya pemberian informasi tentang bencana alam kepada publik. Benar? Iya, itulah jawabannya. Nah, kan jelas di situ disebutkan D, ramalan. Mem. Iya, jawabannya D. Kurangnya pemerintah pemberian informasi tentang bencana alam kepada publik. Nah, ini kan dia minta nih, pemerintah seharusnya mempunyai solusi agar tidak muncul korban yang lebih besar. Sudah saatnya menghentikan kebiasaan retorika politik yang penuh basa-basi. Pemerintah dengan berbagai cara harus memberikan informasi lebih awal, katanya, lebih awal kepada masyarakat tentang badai yang mungkin menerpa sebuah kawasan. Ramalan BMG menjadi panduan bagi aparat untuk menyiapkan masyarakat dari ancaman badai. Jadi apa yang disorotinya di sini? Kurangnya pemberian informasi tentang bencana alam kepada publik. Harusnya apa? Harusnya lebih awal. Jadi tidak memakan banyak korban. Nah, itu dia ya. Ini sorotinya. Kemudian soal yang nomor 5 masih tentang teks editorial. Yang ditanya adalah keberadaan fakta dalam cuplikan di atas ditandai dengan nomor berapa? Nomor? Yuk.
Nomor berapa, Nak? Nomor 1 itu fakta nggak? 1 dan 5. Nomor Iya, 1 mem. fakta? 1 dan 5. 1 dan 5. Mem. Ya, 1 dan 5. Berikutnya, nah, yang mengatakan pro dan kontra ditandai dengan nomor berapa? Ada pro-nya, tapi ada juga kontranya. 1, mem. 4 mem. Nomor? Iya, nomor 1. 1. Suka atau tak suka katanya. Suka atau tak suka berarti ada pro dan kontra di dalam teks itu. Ini udah ya tadi ya. Berikutnya ini untuk contoh teks artikel ya. Nah, kira-kira mana jawabannya? Kurikulum baru nasional yang sedang dipersiapkan, pemerintah bersama tim penyusun nantinya akan memangkas jumlah mata pelajaran menjadi lebih sedikit sehingga meringankan peserta didik. Cocokkah itu kita sebut dengan kalimat utama? Iya, mem. Iya, mem. Karena di kalimat terakhirnya ini Nak, tidak ada tanda-tanda kata kunci dari sebuah paragraf itu dikatakan induktif. Berarti kita ambillah yang ini. Nah, untuk mencapai ide pokok kan hanya membutuhkan kalimat utama. Ya kan? Iya, mem. Jadi ide pokoknya yang mana, Nak? Yang A, mem. Amin. Persiapan pemerintah dalam upaya pembenahan kurikulum yang lama. Baca dulu ya. Kurikulum baru pendidikan nasional yang sedang dipersiapkan pemerintah bersama tim penyusun nantinya akan memangkas jumlah mata pelajaran menjadi lebih sedikit sehingga meringankan peserta didik. Persiapan atau rencana ini, Nak? Rencana, mem. Rencana, mem. Hah? Rencana, mem. Nah, rencana pengubahan ya. Rencana, masih rencana belum. Ini nggak persiapan ya, tapi rencana. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. B. Berikutnya adalah, nah, ini tetap mesti artikel, karena di artikel juga ada fakta. Kemarin kita sudah bahas artikel dan teks editorial itu hampir sama, berisi fakta dan data, fakta dan opini. Jadi kalimat yang berisi fakta nomor 1, mem. Mem. 1, mem. 1, mem. Iya, mem. Iya, nomor 1. Nah, inilah untuk saya berikan sedikit gambaran tentang soal MIT. Tapi kalian tidak semuanya seperti ini, soalnya hampir sama. Yang pasti dia membahas tentang teks editorial, artikel, kemudian surat lamaran pekerjaan yang terdiri dari 25 soal yang bentuknya banyak teks. Ya. Jadi saya harapkan benar-benar mengisi soal MIT ini dengan baik karena sepertinya baru kali ini kalian mengalami MIT ya. Iya, mem. Iya, mem. Nanti sistemnya gimana, mem? Ujian MIT? Sistemnya hampir sama seperti ujian pada umumnya. Ujian kita waktu masa pandemi kan udah kan, Nak, kemarin. Udah, mem. Genap. Nah, seperti itu nanti akan dijalankan untuk MIT-nya. Hanya saja yang berarti bukan dari itu, dulu, yang berbeda itu hanya jumlah soal. Ada pertanyaan? Mem, kunci jawabannya lah. Kasih jawaban. Makasih ya. Dah. Bercanda, mem. Bukan berarti, Nak, ya, bukan berarti setelah saya berikan istilahnya kisi-kisi untuk MIT, kalian tinggalkan teks sejarah. Nanti kan ada untuk pertemuan berikutnya. Teks sejarah itu dalam ujian berikutnya saya akan keluarkan kembali. Seharusnya untuk hari ini kita itu bahas tentang novel. Kalau kalian berada di sini itu harusnya saya menugaskan kalian mencari novel yang ada di dalam perpus.
Nah, karena kita di sini adalah daring, jadi tugas kalian nih setelah ujian, kan ujian nih minggu depan, berarti minggu sekali lagi. Nah, minggu sekali lagi itu coba cari referensi novel yang mau kalian baca dan yang menurut kalian paling menarik, karena kalian akan membaca sesuatu yang menarik buat kalian. Kalau nggak menarik pasti kalian nggak membaca. Bukan berarti ya, saya nggak ada tertarik sama sekali tentang novel. Oh, nggak bisa, Abdi. Harus membaca novel. Tapi carilah tema yang menurut kalian itu yang paling menarik dan layak atau tidak kita bahas di forum yang terbuka. Bukan menarik menurut kalian terus kita nggak bisa bahas karena dia mungkin pembahasannya tidak baik untuk di-share. Jadi carilah novel dari internet, kan itu banyak itu novel dari internet. Nanti kita akan bahas novel apa yang akan menjadi tugas kalian dalam novel. Oke? Oke, Ya, ma'am. tugasnya ya untuk minggu depan carilah sebuah novel yang bisa kalian baca. Novel, jangan tanya lagi, mem boleh ini mem, enggak, novel. Tetap novel ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat sampai kalian bisa menyelesaikan soal ujian nanti, ujian MIT dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Khususnya untuk pelajaran bahasa Indonesia supaya nggak banyak yang remedial. Sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, ma'am. Oke.